awalannya mungkin perkenalan karo kesenian lah secara apa namanya dasarin lah awal-awal ngerti kesenian nih piye terus nanti lanjut nih arah nih dari kesenian mungkin informal nih sekolah atau apa riset kita atau mulai SD kan nggak apa-apa ya? Iya, nyantai toh. Iya. Aku nyantai. Iya. 1, 2, 3. Ya, saya mulai mengenal menggambar sebenarnya. Menggambar itu sejak SD. Jadi sejak SD itu nyontoh-nyontoh komik-komiknya Teguh, Yan Mintaraga, dan lain-lainnya. Nah, setelah SD, terus SMP masih suka gambar-gambar. Nah, lalu waktu SMA, nah itu baru berkenalan dengan sanggar. Nah, kebetulan sanggar itu yang mendirikan Mas Mulyono Tulungagung, namanya Sanggar Pelangi. Nah, mulai SMA itu, nah saya kebetulan karena muridnya Mas Mulyono, ya kan, terus belajar menggambar di situ, lalu juga terlibat dengan Mas Mulyono, membantu untuk di sanggar itu, juga untuk di Berumbun. Nah, mulai mengenal yang sesungguhnya dunia menggambar itu yaitu di SMA itu. Jadi ya sekitar tahun 80-an lah. Prosesnya dia bergabung ini ya, Mas? Nah, prosesnya ya prosesnya bergabung karena Mas Mulyono itu punya kegiatan di SMA. Dia kan guru saya. Jadi Mas Mulyono itu guru saya di SMAK, sekolah Katolik. Nah, dia itu bikin kegiatan seket bersama ke pasar, ke sawah, ke apa. Nah, dia pengenalan. Nah, pertama itu setelah itu anak-anak diajak ke pantai, gambar-gambar di pantai dan lain-lainnya. Nah, terus karena semakin banyak yang tertarik, akhirnya bikin sanggar di Kota Tulungagung. Nah, itu jadi keterlibatannya karena itu. Yang ikut dia itu karena memang dari anak-anak SMA ini seneng menggambar ya waktu itu ya. Jadi seneng gambar. Tuh, nah, setelah masuk di berkenalan dengan Mas Mulyono ini semakin ada kayak pembelajaran itu. Jadi selain melukis juga diajari menulis di lapangan. Pokoknya setiap jalan waktu kita nyeket atau waktu kita ke pantai kita diwajibkan menulis selain menggambar. Jadi diajari menulis. Nulisnya sak karepmu, nulis apa aja kayak gitu lah. Jadi dilatih supaya supaya istilahnya gaya laporan. Mesin ketiknya sih cetek gitu. Wah, itu diseneni bolak-balik. Bajindul nulis ngene gak iso, ngetik ngene gak iso. Nah, jadi itu kita berkenalan dengan itu, senang terus berkenalan, ketemu, lah terus di situ itu yang anak-anak SMA itu akhirnya beberapa anak itu ada sekitar 7 atau berapa itu aktif di kelompoknya Mas Mul waktu di Tulungagung. Dia kan pulang dari ISI, lulus terus di sana terus sini. Nah, saya waktu itu bergabung dengan dia. Nah, mulai itu ya instan akhirnya sering kita mengadakan pameran di sana yang berhubungan dengan ya masalah-masalah sosial, umpama ke pasar gitu, diajari ke pasar nggak ke pasar. Jadi selain ke pasar juga melihat fenomena orang ini dari mana, dari desa mana dan kayak gitu. Nggak sekedar nyeket ya, tapi kita diajari masalah-masalah sosial juga sama Mas Mul itu. Nah, terus nanti hari apa itu kita kasih buku untuk diskusi, ya itu. Nah, pendekatan itu yang akhirnya membuat saya merasa, loh ternyata dunia menggambar itu luas ya, gitu. Jadi ternyata dunia menggambar itu tidak hanya menggambar di kanvas saja. Ternyata kita harus membaca, kita harus bisa menulis, nah dan lain-lainnya. Nah, dari situ akhirnya saya gini, wah nanti saya harus meneruskan apa yang saya sukai. Nah, tuh waktu itu kan elektronik sudah bergelikan, belum ada komputer. Tahun 80-an belum ada komputer. Itu bergelikan itu. Hobi saya itu menciptakan, waktu itu adalah menciptakan radio-radio tahun 80-an. Saya sudah bisa membuat radio kayak 80-an. Kan dulu ada 80-an, namanya radio 80-an, 80 band. Terus ada namanya CB. Nah, dulu ada namanya CB antar pulau dan lain-lainnya. Jadi tahun 80-an saya sudah bikin kayak pemancar-pemancar radio, pemancar-pemancar apa dan lain-lainnya. Nah, itu tahun 80-an. Saya sudah bekerja pada kayak
elektronik gitu ya. Nah, habis itu SMA, SMA itu kita terakhir, kita bingung kita mau kemana. Nah, karena kebetulan saya suka seni, nah saya masuk ke STKW swasta, jadi langsung masuk ke jurusan Sekolah Tinggi Kesenian Wirata Surabaya, masuk diploma 2 karena S1-nya nggak ada. Nah, di situ ketemu lagi sama Mas Mulyono, ternyata Mas Mulyono suruh ngajar di situ lagi. Nah, akhirnya berkumpul di situ dari beberapa teman, dari saya Tulungagung, terus ada dari Jember, ada apa, nah itu bikin kelompok di situ. Nah, akhirnya di STKW itu kita juga semakin tajam ya penajaman, selain belajar tentang teknik visual, gitu. Nah, itu ketemu Mas Mul dituajemin lagi, sampai kita dicap sebagai mahasiswa kiri waktu itu. Itu tahun 97 ke atas kita sudah dicap sebagai mahasiswa kiri, karena bacaan-bacaannya itu bacaan-bacaan kiri waktu itu. Nah, memang Mas Mul waktu itu konsen ke situ, masalah-masalah sosial dan lain-lainnya. Nah, kita ini dicap, lawan kita adalah pelukis-pelukis yang waktu itu realis apa, istilahnya kemedol, mahasiswa yang suka gambar pokoknya dodolan payu. Nah, kita enggak, kita lebih itu tadi kebiasaan membaca, kebiasaan membedah buku itu diajarkan selain melukis. Nah, supaya itu di lukisannya supaya bisa menjadi tajam gitu, tidak hanya teknik tapi juga ada wacana yang diberikan. Nah, pengenalan itu berlanjut terus. Akhirnya kita bikin bikin seni eksperimental, bikin instalasi dan lain-lainnya. Nah, dari pergulatan dengan Mas Mul, dengan dosen-dosen di situ. Nah, akhirnya kita melihat, loh, ternyata di Surabaya ini pada tahun itu 87 ke atas itu tidak terjadi apa-apa. Artinya dominasinya masih dominasi seni lukis. Jadi tahun 87 ke atas masih dominasi seni lukis. Gitu. Sampai sekarang dominasinya masih seni lukis. Nah, kita dari mahasiswa itu kita bikin gerakan namanya seni rupa alternatif. Yang bukunya kalau nggak salah itu ada, yang ditulis oleh Riyadi Ngasiran. Nah, itu kita bikin gerakan namanya seni rupa alternatif. Saya yang menulis pertama, seni rupa alternatif itu apa dan lain-lainnya. Nah, dari itu akhirnya karena gerakan-gerakan itu terus akhirnya timbul dari beberapa teman-teman, akhirnya bikin seni instalasi, bikin apa dan lain-lainnya. Nah, tumbuh berkembang dan lain-lainnya. Setelah itu memang waktu itu suasana masih ramai antara yang tua, kelompoknya Pak Asri tahun 80-an, yang muda-muda itu kayaknya nggak ketemu terus. Nah, ini anak-anak yang muda terus bikin terobosan terus. Nah, bikin terobosan terus supaya ada fenomena baru gitu lah. Jadi supaya seni itu tidak lukis saja. Kalau bisa itu ya alternatif, ada instalasi, performance gitu, yang lain-lainnya gitu. Nah, environmental art dan lain-lainnya. Nah, akhirnya Surabaya sudah mulai muncul, bla 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 bla. Akhirnya ada Saiful Hajar, Hari Praitno dari isi mulai buat alternatif, Saiful Hajar bikin alternatif. Nah, terus rame anak-anak STKW bikin seni rupa alternatif pada saat itu. Gitu. Nah, setelah itu karena memang seni alternatif menurut mereka tidak memberikan harapan apa-apa di kota besar, apalagi Surabaya kota industri, ya kan. Nah, yang tetap diminati tetap seni lukis, karena seni lukis bisa memberikan harapan gitu loh ya. Iya, pasar ya kan. Oh, lagu bisa dijual. Nah, tetapi dari saya, kalau saya tetap melakukan seni-seni alternatif, saya tidak hanya hanya satu media visual gitu ya, umpama seni lukis aja enggak. Karena apa, menurut saya ini bisa, ini kan media semua. Nah, kenapa kita tidak bermain di media-media ini, kenapa kita harus spesialisasi dan lain-lainnya. Nah, kalau memang kita bisa ke media yang itu, ya kan, nah kenapa tidak gitu. Nah, akhirnya kita bikin video art, kita bikin terus kita melakukan diskusi waktu itu dari teman-teman itu dari kampus-kampus, nah dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang akhirnya tertarik Beni itu. Nah, Beni kecemplung ke situ, kesasar ke situ, ya kan. Terus ada dari teman-teman. Nah, itu yang akhirnya ya membuat suasana Surabaya itu agak mulai berkembang gitu loh. Yang tua seperti Pak Asri tetap, wah seni lukis ini nggak bisa, wah ini pertentangan perdebatan sampai kursi itu uncal-uncalan ini, balang-balangan itu kursi itu, iya kursi itu balang-balang gara-gara seni lukis orang tua itu.
Gitu. Sampai ada yang tonjok-tonjokan gitu ceritanya itu gitu ya. Tapi kita yang muda nggak ngereken sudah. Artinya kita nggak, wis itu urusannya orang tua, tapi kita tetap jalan. Nah jalan terus. Nah, makanya akhirnya setelah itu kan berkembang, ya kan, kampus-kampus berkembang karena berdiri dengan ada DKV, ada ini Seni Rupa Murni, IKIP mulai berkembang akhirnya. Nah sampai hari ini sebenarnya menurut saya ini apa ya, itu perkembangannya Surabaya itu ya lumayan, sudah nggak hanya seni lukis, tapi akhirnya berkembang ke semua media. Nah, saya kenapa saya tetap artinya tetap mencintai dunia saya, dunia seni visual, artinya seni lukis dan lainnya. Karena apa? Menurut saya memang, ya saya memang di situ gitu. Nah, kesukaan saya dari kecil ya di situ. Jadi kalau saya disuruh apa bisnis itu terus terang mungkin nggak bisa, ya kan? Disuruh apa gitu nggak bisa. Ya gitu, ya buka toko nggak bisa, apalagi buka toko ya kan. Nah itu, ya, jadi itu yang apa yang karena mungkin ada jiwa pemberontakan ya, ada jiwa pemberontakan. Kebetulan saya juga anaknya militer, gitu. Jadi saya anaknya militer, mungkin seperti Teddy juga anaknya militer. Ya saya anaknya militer. Jadi ayah saya itu komandan pasukan khususnya Kodam. Zaman itu ada piagamnya, itu ada sekitar nggak tahu berapa 15 piagam apa Kom 1, Kom 2, Kom 3 ini saya bawa. Ayah saya sudah meninggal. Nah itu nggak tahu karena mungkin jiwa didikan itu jiwa mandiri dan lainnya, kita selalu melakukan satu pemberontakan di Surabaya, yaitu bikin seni rumah alternatif. Kalau jadi umpama panitia kita bikin seni-seni instalasi, pokoknya yang orang itu menganggap itu seni apa dan lain-lainnya, tapi kita paksakan waktu itu. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa dunia itu juga akan memberikan sesuatu gitu bagi masyarakat gitu. Nah, dan perjalanan saya memang yang artinya tidak mulus gitu ya, karena anaknya tentara gajinya berapa waktu itu. Nah, kita harus berjuang juga selain hidup dari lukisan, tetapi juga hidup dari yang lainnya. Jadi mungkin mengajar. Di sini ada jadi guru TK, jadi guru ada saya. Jadi dari guru TK ada, ya kan. Terus jadi kerja di SCTV, kerja di mana, cari itu supaya semuanya itu sebenarnya hanya untuk menghidupi kesukaan saya. Gitu. Jadi semua itu, saya di SCTV posisi saya waktu itu asisten kreatif. Jadi pegangan saya sudah komputer grafis tahun 94 saya sudah di training di Singapura. Tahun 94 saya sudah multimedia. Tahun berapa saya sudah memanggil Krisnamurti. Saya ajak di tempat perusahaan saya untuk diskusi tentang dunia web, dunia apa. Itu saya lupa tahunnya berapa. Itu beberapa kali Krisnamurti saya panggil untuk memberikan waktu itu. Nah, itu di Surabaya. Waktu itu saya sudah berkecimpung di situ, dunia itu. Waktu itu akhirnya saya bikin video Oskadon OY. Sayang videonya masih betacam, jadi mungkin masih hilang. Jadi gambarnya Oskadon OY, lakonin apa Pak Mantep Oskadon OY, lakonin apa Pak Mantep Oskadon OY. Nah waktu itu karena kita bikin, ini kok kapitalis menggunakan kebudayaan lokal sebagai sarana media untuk promosi. Nah apakah pikiran kita, apakah posisi seperti wayang itu hanya sebagai term of reference ya, artinya sebagai hanya begitu penting kalau dibuka. Ya itu. Nah akhirnya kita buat itu. Kita harus melakukan satu perlawanan budaya. Nah kita melakukan perlawanan budaya itu melalui video art. Zaman itu ya, itu tahun sekitar 90-an kita sudah bikin video art. Itu ada foto-fotonya nanti tentang itu. Kita sudah bikin itu. Nah kita pokoknya liar waktu itu, kita dianggap liar. Sampai Pak Juli menulis ini kelompok alternatif ini yang memberontak terhadap sistem yang ada waktu itu. Informasinya dari mana nih? Apa? Bikin kayak gitu, informasinya itu referensi dari mana? Nah, referensinya kan waktu itu anak-anak muda lebih jejaring keluar. Nah, ya, kita membuka diri. Jadi kita datang ke Jogja, ada event apa kita lihat, kayak gitu loh. Terus nanti ke Jakarta ada event apa kita lihat, kayak gitu. Kita rombongan, kita datangi terus. Nah, kita buka jejaring keluar. Gitu. Nah ada informasi ini. Nah akhirnya teman-teman itu akhirnya terus visual artis, saya termasuk salah satu visual artis yang disebutkan si Jopram tadi. Saya kalau nggak salah katalognya punya, cuma nanti nggak tahu tak lihatnya. Saya arsipnya paling komplit sebenarnya itu dan lain-lainnya. Nah itu anak-anak muda melakukan itu pemberontakan. Nah terus pikiran saya gini, kalau anak-anak muda ini liar,
ya kan? Tidak ada yang menulis dan lain-lainnya, berarti kan suaranya nggak ada. Nah, saya mulai menulis, mulai menulis, saya masukkan ke koran, ke Kompas, ke Jawa Pos, ke apa. Untuk sebenarnya saya ini hanya menolong aja, bagaimana supaya anak-anak yang ada di Surabaya ini bisa terdengar gitu loh. Nah, akhirnya karena sering nulis akhirnya sama teman-teman, terus Mas Agus ya kurator ae. Aku gak ngerti kurator iki apa tak ngono ini. Aku gak ngerti kurator apa. Ngono aja ndadek-ndadekne wong tak ngono ini. Itu lucu itu. Mas Agus saya gak apa-apa Mas, kan ngendi-endi ono kurator. Wis gak, pokoknya aku nulis. Bah kok nyebut kurator bah gak, pokoknya aku nulis tujuanku. Nah, waktu itu gitu. Sampai sekarang kan nggak ada memang, hanya Pak Juli aja sebenarnya kurator. Kalau saya posisi sebenarnya penulis, seneng nulis gitu, mewakili dan lain-lainnya. Nah, itu semua karena saya suka gitu. Saya juga prihatin terhadap perkembangan seni rupa yang ada di Surabaya khususnya. Kok tidak ada yang menyuarakan akhirnya. Nah, saja ini terpaksa. Karena terpaksa nulis akhirnya iso nah, itu ya kan. Ya itu karena kan terpaksa saya harus mewakili, saya harus menyuarakan mereka lah akhirnya itu menjadi itu. Nah, terus karena saya bekerja di beberapa tempat ya kan selain waktu itu selain di SCTV saya di SCTV 5 tahun. SCTV berdiri pertama 5 tahun, 94 saya keluar. Setelah itu 94 saya masuk internet dan multimedia. Saya bagian bikin web dan multimedia. Jadi bikin intranet, bikin pokoknya webnet dan lainnya itu. Nah, itu waktu itu. Nah, teman-teman yang waktu itu kelompok-kelompok saya yang kerja di multimedia internet itu sama desain.com itu sudah bikin video-video art, bikin ikut kompetisi-kompetisi. Dulu kan ada kompetisi online banyak kan. Nah, itu dulu. Tapi kan itu hanya kesenangan aja dan itu tidak ada dokumentasi. Ya wis, mari ngono buyar. Gitu. Nah, sebenarnya pekerjaan itu juga mempengaruhi proses berkesenian saya. Yaitu tadi karena saya percaya saya tidak berpijak pada satu media. Karena kalau satu media saya tidak akan bisa berkembang gitu. Nah, terus akhirnya dari itu saya bergerak terus bikin karena dunia internet ya, masuk dunia internet kita sering hubungan dengan luar negeri. Akhirnya saya lupa tahunnya, katalognya ada. Tahun berapa saya ikut World Week Designer 2007. Ya, World Week Designer itu kumpulan dari 145 seniman yang tidak tahu tapi kita bekerja pada masing-masing komputer kita. Nah, itu ada yang mengorganisasi. Jadi Indonesia itu saya, terus nanti India siapa, Eskimo siapa itu bertemu setiap di tempat di ini ada web internetnya. Saya bingung. Itu kita chattingan. Itu tahun 2007 kita chatting ke Amerika ini. Akhirnya ngumpul-ngumpul kita yang bagian leadernya itu bikin ya wis kita bikin aja. Itu kebetulan orang Paris, orang Prancis, saya lupa di daerah mana. Leadernya bikin, ya kita bikin grafis aja ya, setuju. Akhirnya bikin WordPress grafis itu tadi. Setiap member yang ada di situ, beberapa negara itu suruh ngirim 2 karya atau berapa karya nanti seleksi. Nah, akhirnya dari itu dikirim, terus proses 1 tahun jadi buku. Neopen Nopong ya, bukunya ada. Itu ada Neopen itu. Tapi cuma sampai Singapura, nggak sampai sini jualnya. Nah, proyeknya 2 tahun. Nah, artinya begini loh. Ini loh sebenarnya di Surabaya itu potensinya juga ada. Memang kan perkembangan itu tidak terbaca karena itu tadi nggak ada yang menyuarakan kegiatan dari mereka. Nah, termasuk saya sebagai orang yang senang di kesenian ya, mencintai banget kesenian. Maka ini bagaimana saya juga mengabar-ngabarkan tentang itu gitu. Bagaimana saya kalau saya nulis saya mesti tulisan saya sekitar teman-teman kayak itu. Yang terakhir saya nulis Ilham Jibade. Dia kan performan, ya. Performan bolak-balik orang yang nulis. Ya kan? Padahal performannya itu banyak nggak ada yang ngamati. Ya, biarpun memang memang dia masih proses ya. Nah, akhirnya kan saya tulis Jawa Pos, kayak gitu. Ya sekitaran teman-teman sendiri sih. Saya nulis teman-teman sendiri. Gitu. Jadi siapa yang pameran siapa saya tulis ya itu. Nah, karena memang ya itu karena posisi saya seneng terhadap seni, juga akhirnya terpaksa harus menulis untuk mewakili ini. Nah, akhirnya itu tadi ya wis Mas Agus sih kadang-kadang ya dijak pameran kayak gitu.
kadang-kadang ya dikongkon nulis. Nah, nah itu posisinya gitu. Nah ini yang yang menurut saya memang saya percaya mulai sejak SD itu bahwa ya jalan saya di sini. Makanya ya wis tak lakoni mulai SD sampai sekarang ini. Tapi ya hidup itu sekolah beasiswa ya dapatnya ya dari karena bergerak di kesenian ya kan. Kemarin residensi, sebenarnya beberapa kali saya dapat residensi. Pernah ke Australia gagal karena ada flu burung. Wis ngurus-ngurus itu. Terus Korea kemarin bersama, ke Korea sama Pak Asri itu karena ada kemarin beasiswa yang bareng. Itu karena apa? Saya percaya dengan kesenian saya akan bisa hidup. Nah, kepercayaan saya itu cuma itu. Saya dengan kesenian, dengan apa yang saya senangi, saya cintai, saya akan hidup. Gitu. Makanya saya nggak balik ke Tulungagung. Iya, gitu. Saya masalah kesenian, nulis, ngajar, terus macam-macam enggak. Iya, kalau bini organisasi, saya punya saya kebiasaan bikin mind mapping. Mind mapping, pernah dengar ya mind mapping? Ya, mind mapping itu kan kita tahun ini kira-kira yang kita kerjakan apa? Nah, nanti kan mapping berakar-akar ini tahun ini agenda besarnya ini. Nah, setelah itu saya breakdown lagi. Saya bikin skenario kerjanya. Ini tanggal segini, ini Desember ini saya jalan sini gini, ini jalan ini. Jadi hidup saya itu berdasarkan itu tadi. Nah, umpama makanya kan saya begitu dari Iva, Mas saya nanti akan ke sana, langsung saya breakdown semua, ini ada yang kosong enggak, ini ada yang kosong enggak, kayak gitu. Jadi gitu. Nah, akhirnya ya nggak persoalan ini ya bisa artinya tetap bisa mewakili diri saya, bisa membantu teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang karena memang itu kenapa saya begitu, karena itu memang problemnya di Surabaya. Gitu. Problem di Surabaya itu kalau tidak kita suarakan dengan tulisan, dengan apa-apa nggak ada gitu. Nah, nggak ada yang nulis gitu loh. Nah, itu aja saya nulisnya juga jarang gitu. Kalau ada memang bagus baru saya tulis. Prosesnya anaknya lama gitu baru saya tulis. Baru muncul itu males nulis saya. Saya mati aja sampai berapa tahun. Nah, soalnya saya sudah sering kecewa kadang-kadang. Kalau sama Pak Asri juga sering kecewa. Wis api gitu. Jadi wis api gitu ya. Sudah anak ini yang kita pamerkan bagus itu, wis kene seneng. Habis itu besoknya lulus nggak ada apa-apa balik nang desa. Ini rasanya getun, Bang. Banyak itu. Dan itu banyak di Surabaya itu. Nesa terutama. Wih, bagus. Habis itu keluar kemana? Diteleponi nggak ada. Saya sudah jadi PNS, Pak. Saya sudah di Nganjuk, aduh, saya langsung. Nah, artinya gini, memang kota Surabaya itu problemnya kayak begitu. Problemnya. Nah, mereka masih belum bahwa seni bisa memberi daya hidup untuk satu proses kehidupan. Nah, kalau saya kan memang karena saya hidup dari itu. Mungkin karena saya militer, Pak Asri bapaknya militer gitu. Dan lain-lainnya. Karena problem didikan ini juga mempengaruhi. Menurut saya, kemandirian orang-orang militer dulu mempengaruhi cara kita memantapkan diri dalam hidup. Ya wis hidupku di sini, wis kamu jalani aja. Nah, ini yang menurut saya akhirnya membuat saya percaya bahwa apa yang saya lakukan sampai ini biarpun sebagai satu proses ini ya karena kecintaan saya terhadap dunia seni rupa itu. Gitu. Nah, kalian karyamu, Mas. Dari proses ini, perjalananmu di karya. Gini, jadi perjalanan saya berkarya itu gini. Kalau saya di suatu tempat, saya akan menghasilkan satu karya. Umpama saya di Bali 1 tahun, saya menghasilkan beberapa karya. Terus dibeli orang laku, kayak itu pameran dibeli orang. Pernah saya pameran habis semua pernah. Itu tahun 2000. Saya di Bali 1 tahun, terus di Surabaya saya pamerkan habis dibeli. Jadi orangnya datang langsung dibeli semua. Saya lacak dia ada di Australia nggak salah webnya dulu. Itu tahun saya lupa tahunnya berapa, tapi mungkin nanti saya punya datang kalau tak kirim nih. Nah terus umpama saya di Surabaya, saya gambarnya tentang Surabaya, tentang penggusuran, tentang ngopo. Kalau di Bali saya gambarnya tentang
ritual-ritual Bali kayak gitu. Maksudnya saya gambar itu berdasarkan kayak di suatu tempat. Kemarin saya di Paris, ya wis aku tertarik opo? Oh tertarik kehidupan orang-orangnya, tertarik gedungnya, tertarik itu. Saya gambarnya itu, gitu. Jadi kalau saya itu istilahnya kalau saya itu tidak apa di suatu tempat yang tempat itu apa menyentuh saya gitu ya, saya nggak iso ini lukis opo, nggak iso. Gitu. Maksudnya kayak begini ya, saya di sini, ide saya di sini banyak. Ini kan problemnya banyak Pak. Dulu juragan idenya ngomong di sini, dia dulu juragan tanahnya dibeli apa real estate. Akhirnya dia sekarang kaya gitu dan tapi begitu tanahnya habis. Nah sekarang dia juga bingung nggak kerja. Nah akhirnya habis. Nah akhirnya itu problem-problem yang sekitar saya ini menarik. Nah saya selalu dengan problem yang ada sekitar. Nah karena mungkin memang saya dulu lahir dalam komunitasnya Mas Mulyono gitu loh. Yang itu diajari tidak hanya sekedar menggambar, tapi juga harus membaca. Membaca itu wajib dulu loh ya. Membaca itu wajib. Dulu kalau ada sastra apa dibedah. Bagaimana supaya ini menjadi ide untuk inspirasi karya seni lukis. Mas Mulyono begitu. Nah karena itu ya akhirnya kita sampai hari ini masih selalu bersentuhan dengan itu. Gitu. Nah itu yang ide saya begitu. Jadi proses saya itu kalau saya ada di suatu tempat saya akan menghasilkan satu karya. Kalau lama-lama saya di Surabaya ya apa hanya beberapa. Tapi nanti kalau saya di Jogja, waktu saya di Jogja 1 tahun di Wirobrajan, 2 tahun saya kuliahnya kan di ISI Surakarta. Tapi saya kontraknya enggak, saya punya 2 kos, yang di Solo kos, yang di Jogja kontrak 2 tahun di Wirobrajan. Karena apa perkembangan seni rupa lebih baik di sana. Nah waktu saya di Jogja 2 tahun saya menghasilkan karyanya banyak dan itu laku akhirnya tak sangu merit Pak. Sangu merit lah, ketemu judul yang kono Pak. Jadi iya, jadi itu aku nang Jogja, wah banyak seket tentang Jogja, nang seket-seketnya ada di sini, seket-seket tentang Jogja, tentang apa gambarnya. Nah itu akhirnya itu apa muncul. Nah karena itu ruang baru. Nang Solo tapi tidak menghasilkan satu karya pun aku. Terus terang. Di Solo itu saya tidak menghasilkan satu karya pun. Tapi begitu di Jogja sama di Bali, ya kan? Iya, itu keluar itu ide-ide itu. Nah, itu tadi makanya saya kalau ada sesuatu yang baru itu ide itu bisa begitu cepat gitu. Nah, itu. Jadi proses saya begitu. Gitu. Jadi mulai melakukan eksplorasi media, memakai instalasi atau apa dan itu sekarang berhenti ya? Apa masih jalan atau apa? Saya masih jalan. Biasanya saya pameran itu mesti ada seni instalasinya. Gitu aja ada lukisannya, ada seni instalasinya gitu loh. Itu nggak bisa mesti kartu ada gitu. Jadi kalau zaman-zaman mahasiswa kan kita pakai alternatif seni nggak mikir ya. Nah, terus setelah itu karya-karya biasa gitu, lukisan dan lain-lain. Terus tapi kalau pameran tunggal saya mesti ada seni instalasinya. Kalau nggak performance seni instalasi. Gitu. Itu sampai sekarang masih. Gitu. Ya itu menurut saya bahwa seni itu luas gitu, maksudnya tidak hanya terbatas pada itu. Gitu. Memang kalau dulu memang gitu ya, abad-abad keberapa, tapi kan kita boleh ya kita. Kalau kita lihat di luar negeri, umpama di Jepang, di Korea kan ada seniman yang aktivis, seniman yang mantan aktivis apa kayak itu, ya kan. Nah kayak gitu. Tapi karyanya yang membicarakan tentang itu. Gitu. Itu kan ada banyak itu. Sekarang ini banyak. Itu ada yang aktivis koran apa karyanya tentang koran ya, yang berhubungan dengan itu. Aktivis perang ya kan, jadi seniman karya-karyanya tentang itu. Nah artinya bahwa ya kita membebaskan dari artinya media lah gitu. Yang penting memang itu memang bisa untuk pencapaian kepuasan dari kita ya, tentu ya nanti impactnya pada masyarakat. Maksudnya nggak berbicara bahwa kalau soal aku itu mungkin impact ya, itu impact perjalanan panjang. Seperti Pak Asri kan perjalanannya panjang. Ini akhirnya orang itu. Nah masing-masing kan punya maksudku masing-masing seniman mungkin tentu punya itunya tentu punya spesifiknya masing-masing. Nah itu dan itu jadi prosesnya begitu. Nah, kuntilanak sing Mas, dua dimensi ini apa bentuk-bentuknya biasanya ada? Ya, ini pengaruhnya waktu aku sebenarnya di Bali. Oh.
Jadi wayang Bali, aku kan waktu itu neng daerah apa ya, sing iki lho Pak, sing tukang gawe wayang-wayang lho Pak, daerah apa itu? Kan ada itu ya. Nah, sing tukang gawe lukisan wayang-wayang lho Pak, sing sampai dengan atap-atap lho Pak. Ya itu adalah aku itu dolan sama anak-anak di sana loh, kok api ya, kok ini akhirnya ini loh, Jawa kok beda wayangnya. Terus aku mulai telusuri, oh di Bali itu masih yang sampai sekarang ya? Iya. Itu di Bali. Iya di Bali. Jadi sebenarnya proses bentuk-bentuk itu di Bali. Itu ya sekitar itu 94 itu. 94 itu proses-proses itu. Jadi waktu itu aku di Bali kan, masuk internet multimedia itu, menemukan itu karena tak blok wayang Bali itu api Pak, setengah seng itu Pak. Gitu. Ya kan. Maksudnya begitu. Tapi wayang Jawa kan sudah karena pengaruh Islam dan lain-lainnya dia menjadi itu. Nah, itu tak kejar Pak sampai belum Bali ya api loh. Masa aku besok melakukan itu. Nah, idenya dari itu. Sampai sekarang sebenarnya idenya dari itu. Makanya kan waktu ke Paris kemarin ya seneng dia delok itu. Jelas maksudnya idemu jelas. Kan ditanya ini dari mana wayang. Aku menceritakan tentang apa wayang gitu. Jadi perkembangan wayang itu ini dan lain-lainnya. Mereka suka karena apa? Ternyata mereka tuh seni harus ada satu ilmu pengetahuan yang dibagikan pada masyarakat. Nah itu di situ itu. Aku waktu nonton ditanya Yudin, karena aku seneng nulis di wajah dataku. Kenapa kamu kok suka ini? Apa yang kamu berikan pada masyarakat Perancis? Nah, ide saya ini dari Bali. Tahu Bali tak terangkan. Bali itu gini-gini. Nah, wayang ini dari Bali. Nah, ini. Nah, dia dapat satu pengetahuan. Nah, itu direkam itu. Jadi aku ngomong ini direkam. Nah, nanti itu dipresentasikan gitu. Nah, ini terjemahkan sama dia, dipresentasikan ke museum itu. Ini loh, ini salah satu presiden yang melakukan ini. Supaya anak-anak itu dapat satu ilmu pengetahuan yang dilontarkan dari seniman Asia itu supaya nanti mereka gede bisa traveling ke sana. Nah, tujuannya itu, impact-nya begitu. Itu hanya untuk memancing pengetahuan pengetahuan pengunjung anak-anak itu. Ya, makanya kan saya di sana ngajari tentang budaya-budaya lokal Jawa Timur. Nah, itu asik katanya. Oh, ini asik gitu. Jadi mereka. Nah, ini yang ya ide eksplorasinya dari itu sih. Saya memang senang masalah lokal gitu. Menurut saya gini, waktu saya CP Open Binel pertama saya menulis tentang itu tadi yang berhubungan, kalau nggak salah di websitenya masih ada dalam bentuk bahasa Inggris tulisannya. Itu saya berhubungan dengan lokal global. Saya ngomong bahwa kalau kita kepingin global, kita harus belajar lokal supaya kita sejajar. Nah, waktu itu CP Open Binel pertama tahun berapa ya? Itu saya, Tiarma, waktu itu yang diskusi saya, Tiarma sama Mas Bali, sebelumnya ya nggak salah ya. Saya, Tiarma Said itu yang sekarang menekuni passion itu ya, Bandung itu terus waktu itu ini moderatornya Mas Enin sama Mas siapa sih Galeri Nasional kuratornya yang dari Bandung itu Mas Rizky ya, Mas Rizky ya. Mas Rizky. Jadi itu diskusi tentang lokal global. Nah, tentang itu dan waktu itu pelukis yang Jogja itu siapa yang realis itu, yang gendut itu, yang sekarang ngajari anak-anak itu. Mas Yusmantoro. Wah, itu waktu itu diskusi Mas Yusmantoro nyerang gini. Saya masih ingat. Mas Agus Kucing gitu. Jangan serius-serius berkesenian gitu katanya. Terus saya bilang gitu, berkesenian itu harus serius Mas. Gitu. Lihat lukisan Mas yang gambari DPR anak-anak itu loh. Waktu itu lihat lukisan Mas Yuswantoro itu kan detail sekali. Saya bilang. Kalau detail itu sudah serius Mas, mungkin kalau nggak detail itu nggak serius saya bilang itu. Nah, ramai debat, wah saya dibilang wah serius ini dan lain-lainnya gitu. Itu di tulisan saya itu. Jadi saya nulis tentang lokal global, kapitalisme global ini dan lain-lainnya. Nah waktu itu, dari perjalanan itu aku ya bingung posisiku. Maksudnya yang lukis ya nulis, kata-kata gitu Pak. Gitu. Yang lukis ya nulis, ya pameran ya nulis. Apa relasinya Mas karo karyamu? Maksudnya akhirnya tulisan itu jadi karya juga kan? Tapi ono relasi pengungkapan idemu gitu, akhirnya terus mlebu ning tulisan gitu. Ada.
Ada. Jadi gini, saya umpama menulis tentang rembesan seni rupa pop art, ya kan, di kaki 5 waktu itu. Nah waktu itu waktu mahasiswa kan kita rame-ramenya pop art, nah kita akhirnya bikin karya seni pop art dan nah tulisan-tulisan saya itu akhirnya menimbulkan ide saya untuk membaca seni rupa pop art. Esensi dari pop art itu apa? Kalau kita aplikasikan pada negara berkembang ini apa? Apakah kita hanya mengambil spiritnya, ya kan? Apakah kita meniru gitu. Nah, saya nulis itu sebenarnya konsep-konsep saya yang sebenarnya saya omongkan di media gitu. Nah, maksudku itu, kamu jangan hanya meniru, tapi galilah seni pop art, tapi ambillah spiritnya, ya. Lalu aplikasikan dalam karya-karyamu. Jadi kamu harus belajar betul pop art itu, jangan hanya sekedar ini plek mari kayak gitu. Tapi kamu harus apa sih esensi dari pop art? Pop art melawan apa? Ya kan gitu, melawan budaya massa kan gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya. Nah, kalau kamu posisimu di negara berkembang, Indonesia, apa yang kamu lawan? Nah, bagaimana spirit pop art masuk ke situ? Nah, itu sebenarnya ide-ideku. Jadi kayak aku nulis seni rupa alternatif itu karena aku sudah jenuh melihat suasana perkembangan seni di Surabaya. Makanya aku akhirnya nulis tentang seni rupa alternatif di Surabaya. Nah, bahwa di dalam kesenian sekarang itu yang namanya modern itu harus ada satu eksplorasi dan eksperimentasi. Ya khususnya bagi anak-anak muda. Kalau tidak melakukan itu berarti stagnan. Ya, orang-orang muda stagnan, tidak punya pikiran yang tajam dan lain-lainnya. Tak tulis itu. Maka harus bermain-main dengan dunia itu tadi, konsep gitu dan lain-lainnya supaya apa? Supaya nanti tumbuh pikiran-pikiran yang baru. Gitu. Maksudnya yang aku bilang tadi ya memang karena gue pernah si seni alternatif gue melakukan hal gue itu kan main gue referensi buat temen-temen loh. Tapi mungkin orang cukup referensi ngono, tapi referensi cara jenis akademis sama tulisannya mereka juga penting kan. Berapa sih orang paham itu berkarya tapi yang tulisannya juga iya kan memang ya itu memang perjalanan saya. Sebenarnya saya mau menulis tulisan saya tak perjalanan tak fail, saya sampai sekarang nggak sempat ini. Ya boleh kadung ini bro ngono wis kadang-kadang selali meneh dibong sing nggak kangge kan gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau Surabaya saya tahu gitu karena saya memang dalam lingkungan itu ya kan. Nah, jadi pikiran-pikiran saya sebenarnya untuk itu Binel seperti kemarin Binel mengurai akar budaya. Sudah dapat kiriman tuh dulu katalognya ya. Oh iya. Nah, yang ini sebenarnya kan pikiran saya. Iya. Nah, yang ini. Nah, ini sebenarnya mengambil spirit lokal tapi untuk menyentuh nilai-nilai kekinian. Nah, itu. Jadi bagaimana kita nah, itu. Terus saya bikin itu yang kamu pegang itu artpreneurship. Nah, itu anak-anak otodidak yang saya lihat yang mereka tidak punya sesuatu, ya kan? Kita buatkan kelas. Nah, 1 minggu, 2 bulan, 1 tahun. Cara open submission itu? Iya, seleksi. Kita itu ada 100 perupa, lalu kita ambil 30 lalu kita bikin sekolah. Jadi selama 1 minggu sekolahnya 3 bulan berkarya lalu pameran. Gitu. Itu anak-anak otodidak. Nah, karena kepedulian saya, anak-anak otodidak banyak, tapi nggak ada yang memperhatikan. Saya bikin artpreneurship sama Ciputra, didukung Ciputra. Ya kan dia punya itu. Nah, itu kita manfaatkan. Kita pikirannya begitu. Nah, kepedulian kita itu. Ya, kok ini sebenarnya konsep-konsep saya juga. Seperti mengurai akar budaya ini juga konsep-konsep itu. Nah, itu. Gitu. Mana kan ngomongin lokal tapi memang arahannya kan memang selain nguriri budaya mungkin ya. Terus mungkin ning Indonesia dan ning dunia memang banyak dibaca kalau menerima dari Indonesia lokal ini ya penting kan. Tapi aku Mas Agus itu masih dalam karya ini Mas Agus seperti penting iya. Oke. Jadi begini, waktu saya di Perancis, saya kan ditanya. Pertama itu waktu wawancara, itu kan cuma 5 ya yang dibawa, termasuk Mas Eko Prawoto, terus siapa? Itu saya angkatannya itu 5, saya tempatkan di Kota Ruang itu. Diwawancarai gini. Apa yang akan kamu berikan pada masyarakat saya? Ya kan? Apa yang kamu berikan pada masyarakat? Saya bilang,
saya akan memberikan satu ilmu pengetahuan tentang di mana saya hidup di negara saya. Saya hidup di Jawa Timur, dan di Jawa Timur banyak nilai-nilai kelokalan yang itu mungkin bisa menjadi satu ilmu pengetahuan baru bagi museum Anda, saya bilang gitu. Bentuknya apa? Ya bentuknya karena saya seorang pelukis, ya kan. Saya akan melakukan dalam bentuk seni visual, gitu. Nah, itu akhirnya poin yang penting katanya itu. Poin yang saya bisa kesana itu karena saya ingin membagikan satu ilmu pengetahuan, gitu, ke mereka. Karena nanti saya di sana kan harus sharing dengan anak-anak. Nah, sharing dengan anak-anak, dengan apa dan lain-lainnya, itu. Nah, di situ itu akhirnya memang ternyata betul di sana saya ditemukan sama anak-anak SD, terus anak-anak SMP, terus imigran, kaum imigran, terus anak-anak di rumah sakit yang sakit kayak gitu. Dia pengen punya suatu pengetahuan baru, punya spirit baru supaya pikirannya itu berkembang gitu. Diskusi itu, pertanyaannya aneh-aneh. Saya ajari bikin wayang, pertanyaannya aneh-aneh. Tangannya kok bengkok, ininya rambutnya kok kayak pang, anunya pang. Wah, itu masih anak SD. Detail sekali pertanyaannya, sampai warna. Nah, kalau kita nggak siap kan, karena kan kita berikan satu ilmu pengetahuan. Habis itu mereka wayangnya sudah jadi, mereka tak suruh main dengan teknik teater pembebasan. Agus Tobua, ayo wis main kon. Nah, main kayak gitu. Nah, kita berusaha supaya bahwa ini loh seni itu bisa kayak begini, kayak gitu pengenalannya. Dan museum senang. Karena kan ya mungkin itu kan kita dari Asia ya, mereka kepingin nah itu. Terus berapa kali saya diundang lagi, 2 kali. Nah sebenarnya ini yang kemarin berangkat lagi tapi dananya sana belum turun ya, hanya untuk ngasih itu diskusi itu sama anak-anak, kadang-kadang sama imigran. Dan itu saya percaya, soalnya saya pernah nulis itu tadi loh, bahwa saya percaya kalau saya kepingin sejajar dengan mereka, saya harus punya kelokalan yang kelokalan yang bisa saya suarakan gitu. Sejajar maksudnya, nggak harus saya, tapi sejajar. Supaya saya sejajar dengan mereka, dengan kebudayaan mereka. Saya harus bawa nilai-nilai kelokalan saya menjadi sesuatu yang punya punya satu ilmu pengetahuan bagi mereka. Itu tentang grup lokal itu aku engkau berlanjut nih seni rupa ya, Surabaya. Tapi bisa yang terakhir itu seni rupanya Mas pribadi. Ono ora highlight sing selama perjalanan Mas Agus Kucing kuwi dadi penanda kekaryaanmu lah ngono kuwi. Pamane pas seni lukis sih pas pameran opo, nah aku kuwi puncakku ngono kuwi. Terus pamane pas sing muda kuwi mau pas ono kuwi gawe seni alternatif. Kuwi termasuk puncak pencapaian sampai sekarang. Ono ora highlight Mas. Ada, sebenarnya di foto-foto ini ada. Karena akhirnya masing-masing berkarya produk cukup lumayan suwi kan, kadang-kadang aku di masterpiece karyaku yo iki bisa sampai apapun detail yo ora oleh sampai ngono kan ono. Aku kan karena lebih pada dokumentasi kekuatanku. Iya. Jadi kayak seni, aku itu sebenarnya selalu mantap di performance sama seni instalasi. Sebenarnya karya-karya aku itu. Makanya kan mesti kayak ada dulu aku pernah bikin pameran di sini, ada pameran judulnya Berbicara dengan Tanah. Waduh, iku wong wis bingung kabeh. Sampai aku di kantor iku kan gendeng berbicara kok karo tanah. Ya kan gitu. Padahal itu aku mengambil dari konsep-konsep Jawa. Jawa kan ada tentang berbicara dengan air, berbicara dengan apa kayak gitu loh. Maksudnya kita menyatu dengan dengan tanah, menyatu dengan air, menyatu dengan apa itu ada, itu tak pakai. Yang terakhir performance sama Ilham itu yang tingkat Asia atau apa itu sama sama Ilham dulu, sama Mbak Ilham saya berbicara dengan pohon, sama Mbak Ati itu yang di CCL itu, nah itu saya berbicara tentang siapakah saya, maksudnya siapakah saya, maksudnya itu aku tekok gini loh, maksudnya aku wong Jawa tapi kok aku ketoke gak Jawa, maksudnya aku berbaju Jawa tapi kok esensiku duduk wong Jawa nulis Jawa gak iso nah waktu itu aku membaca identitas saya sendiri waktu itu. Nah itu performnya Mbak Ati ya di CCL itu, jadi aku nggak nyebar tulisan-tulisan Jawa, terus diskusi dengan itu kan diskusi opo maksudnya loh, saya orang Jawa. Saya ini sekarang lupa kejawaan saya karena mungkin nulis Jawa ya gak iso dan lain-lainnya. Makanya aku ya belajar itu tahun berapa aku lupa.
Ada sih di foto-fotonya, nanti ada, nanti tak kirim ya. Kan ngono sih enak, tak cepak ini tak kirim ngono. Nah, itu artinya bahwa proses saya selalu itu. Kepuasan saya itu kalau saya sudah menemukan, wah ini wis bentuknya dokumentasi. Gitu. Bentuknya dokumentasi sepuas wis. Bahwa orang nek sing tuku aku enggak pikiran ada yang beli, enggak ada. Jadi, makanya aku nggak persoalan ada booming nggak ada booming, aku tetap pameran, tetap mengadakan kegiatan, ya tetap gambar-gambar ya gitu. Karena apa ya kepuasan itu tadi, kepuasan ya wis mari wis semua wis mari. Kayak kemarin terakhir pameran Prancis itu puas karena memang aku melakukan di sana. Ya apa loro rontone mangan super mie bendino, nah kayak ngono iku gambar nyeket sampai keder, nah itu kan karena puas wis ya wis pas ngono. Kalau itu ada yang membeli ya dianggap kebetulan, nah, Pak. Gitu. Nah itu yang saya. Iya. Jadi ono booming enggak lho? Aku kolektor kenal kabeh. Iya kan? Aku kan kolektor kenal kabeh wong-wong iki. Sampai ono wong sing nawari, "Ayo cing, karyamu ben nek kontemporer, saiki mumpung zamane kontemporer." Kok tak garap ngono. Saya enggak, Bu, saya bilang gitu. Saya enggak, Pak. Gitu. Saya berkesenian saya sama ibarat saya makan setiap hari. Jadi memang kalau saya butuh betul makan yang memuaskan saya kan gambar, Bu, gak sok dipeksa ngono lae. Mewangkel Pak kolektor koni gak gelem soge ngono Pak, diseneni aku tambahan. Lha itu ada loh yang begitu. Aku kenal kabeh soalnya. Gitu. Jadi kolektor kenal kabeh, wong pemilik galeri lho kenal kabeh, Pak. Ya. Jadi aku dipaksa-paksa, ayo cing kontemporer. Saya ngerti gitu loh. Perjalanan ini kan saya baca bom segini melahirkan ini, ya toh, membuat stres ini, ya toh, satu orang berapa ribu orang stres, ya toh, bom ini melahirkan ini berapa orang rumah sakit jiwa, umpamanya kan gitu, ya kan ada sampai sekarang, sehingga kadang-kadang neng Jogja, neng Tugu, sing ini siapa, Sukario siapa, ya masih, siapa, katanya masih sekarang masih, Sukadana apa, Made Sukadana apa, ya, ada ya, ya soalnya kemarin itu aku peserono, ngini jadi lu itu tipe banyak ambil di Jogja kan. Nah itu enggak, maksudku gini, berkesenian ibarat saya ya wis kayak makan. Ya wis waktunya itu waktunya membantu masyarakat kayak gitu. Bayangkan di dalam proses yaitu untuk melahirkan satu kepuasan, yaitu tadi pas ngono seneng pas gitu ya wis sudah. Ya. Enggak, saya enggak nguber apa itu kudu payo atau enggak. Menurut saya itu impact. Project dan iya, dokumentasi dan lain-lain. Apa gagasanmu terwujud? Iya, itu salah satunya saya bisa residensi kemana-mana sebenarnya. Kalau saya play mesti saya diterima. Soalnya saya malas saja karena memang menurut saya enggak, saya hanya di sini aja enggak apa-apa untuk itu. Residensi karena apa? Ternyata yang dibaca itu dokumentasi saya itu yang dibaca. Nah, yang mereka melihat itu di ACC. Karena apa? Ya dokumentasi ini kok ini ya. Gitu. Nah, itu. Nah, menurut saya makanya saya selalu bilang bahwa dokumentasi itu penting setiap seniman. Kadang-kadang seniman-seniman nggak punya dokumentasi. Kemarin saya obroli, ayo semua direkam DVD. Jopram sudah tadi, nggak ngasih. Lupa dia. Ngasih ya? Belum lengkap. Ya. Nah, makanya itu nanti biar dikirim aja. Memang kesadaran media gitu. Nah, itu promo ya nek ada wis ngerek mlaku dhewe sapa wong ngerek iya. juga. Nah, itu yang kalau menurut saya itu dokumentasi penting. Makanya dokumentasiku mulai kuliah semester pertama sampai diploma. Ono kabeh niki sik mulai guru ngene ya zaman ono tak simpen kabeh, Pak. Ya. Nah, sini, Pak. Surabaya, Pak. Iya. Posisinya seni rupa Indonesia. Iya. Saya gini, sebenarnya kalau menurut saya secara personal, perupa-perupa yang di Surabaya ini kan sebenarnya sudah menasional. Ya, seperti Jopram, Agung Tatu, Mufi Mubarok, ya kan. Terus Joni, kalau di luarnya ya Joni Ramlan, ya kan. Ada beberapa yang memang mereka itu sudah menasional, gitu. Karena memang medianya, ini loh, corongnya itu nggak ada, penulisnya kurang banyak. Sudah itu aja. Penulisnya kurang, wis itu. Kalau yang mencorongkan itu banyak, yang mencorongkan, ya kan? Yang itu, saya kira itu terbaca, gitu. Memang kan repot. Surabaya sebagai kota industri, ya kan?
Nah, dinamikanya lebih pada dinamika industrialisasi. Bayangkan kalau galeri representatif museum aja kita nggak punya, ya kan? Bagaimana kita akan melahirkan sosok-sosok yang perupa-perupa muda yang bisa menjadi ikonnya Surabaya? Tempat pamerannya aja nggak punya. Nanti kalau bisa lihat di KS Pak, masih ada pameran kan? Nah nanti bisa lihat, iya kan? Nah itu enggak, artinya suasana itu yang menurut saya bagus kok. Kan tahu sendiri Jopram kayak apa. Nah nanti bisa lihat. Aku takutnya 1.000 bulan dulu. Iya lah, itu. Makanya kan artinya bahwa banyak kita yang bagus banget. Secara personal individu dia sudah itu tadi sudah sendiri-sendiri ya gitu. Agung Tatoyo Dewi, Wio Dewi dan lain-lainnya. Di Batu juga gitu, secara personal meloncat di Dewi. Ya itu. Nah memang kita tidak ada yang menyuarakan, akhirnya ya suaranya itu suaranya suara personal sendiri-sendiri. Nah itu. Kalau menurut saya perkembangan seni Surabaya nanti bagus karena memang pertumbuhannya juga bagus. Gitu. Jadi kayak kritik tulisan jarang. Sama ini ya. Nggak ada. Ya. Iya. Tapi kadang-kadang ya menurut saya nggak susah ya memahami terus secara tepat situasi yang ada di Surabaya sendiri. Kalau orang ngalami berapa iso ngalami harus cukup lama juga akhirnya. Ya, solusinya jadi solusinya yaitu kalau menurut saya solusinya memang harus tetap ada yang mensupport untuk mengadakan pameran, seperti pemerintah tetap kita minta bantuan ya. Kita tidak boleh pemerintah ini tanggung jawab. Bagus, hubungannya bagus. Pokoknya nggak dirusui pemerintah bagus hubungannya kita. Loh, dirusui ono sing ngrusui ngono lho. Ono sing ngrusui, padahal pemerintah sudah memberi, tapi kita ngrusui sing ini. Nah, harus nge-push. Iya, artinya bahwa mereka juga mengagendakan sebenarnya punya untuk itu. Nah, cuma cara berkomunikasi kita dengan mereka itu kan gitu. Nah itu yang supportnya oke. Kalau solusinya menurut saya salah satunya memang harus ada yang tetap harus ada yang suka memamerkan kayak gitu. Jadi memamerkan karya, terus mengadakan diskusi, ya kan. Nah terus pergerakan mereka itu disupport. Jadi supaya kreativitas mereka bisa diwadahi dalam satu wadah. Nah wadah ini yang nggak ada. Jadi galeri representatif nggak ada, itu yang menurut saya penting. Galeri itu tetap penting. Galeri representatif artinya yang netral, bukan untuk market, artinya kan untuk jualan bukan. Nah, umpama kalau kita ke AJBS itu kan mereka sudah punya 1 tahun sudah punya agendanya anak-anak Jogja, anak-anak Bali, anak-anak gitu. Terus kayak mungkin Pak Go Art Space juga gitu, sama sudah punya anak-anak Jogja, Hemitan juga gitu, sama gitu. Iya, Jogja semua. Yang beli orang Surabaya. Ya, kalau menurut saya solusinya cuma itu, ada pameran terus, ada ruang yang representatif, ada yang memperhatikan, ada yang mencatat, cuma itu aja. Kalau itu selama itu kurang ya, ada yang menulis, kayak gitu ada media yang berpihak, ya kan gitu ya. Nah itu ada. Kalau itu belum ya, saya kira belum bisa. Tapi memang anunya banyak sih. Gitu. Nah, antara hubungan yang muda, yang muda, yang sepuh, kan hubungannya ke transfer ilmu lah. Atau sekolah institusi masa itu kan ngajar juga. Itu seperti apa Pak? Kemudian kalau yang saya kemarin di Solo itu beberapa pendapat itu karena itu nggak nyampe, maksudnya kayak Pak Maji kan hebat, Pak Maji hebat, tapi setelah di Solo menurut beberapa orang itu dia kesulitan untuk menjelaskan karyanya yang lama, terus akhirnya itu diaplikasi oleh teman-teman yang muda. Jadi gini, biasanya kalau kita kan tidak memberi contoh, kita hanya memberikan semangat aja. Jadi umpama Pak Asri sama saya keliling, ya kan, ngajak pameran. Nah itu sebenarnya membagi ilmu. Kita ini sebenarnya membagi ilmu, bukan golek terus dodolan enggak, tapi membagi ilmu. Jadi diparani, ya apa kan wis ndara apa saiki. Nah ngono. Nah, diskusi kekeluargaan gitu. Nah, ya memang ada diskusi. Biasanya diskusi yang itu cenderung sopo omongane penulis dianggap ngono, ya kan ada yang ngono wae. Padahal kita ini memberi semangat.
Itu semangat itu. Tapi memang caranya gitu. Kita datangi aja. Oh, datangi satu, lihat ini. Kayak kelompoknya Mom, Ilham, Salabi, ya kan. Nah, itu kita datangi, ya kan. Kita ajak, tapi lek dhewe wis mabuk nih gak iso mlebu. Nah, iya. Iya kan. Lek setiap hari mabuk kan gak iso mlebu, Pak. Omongan gak iso, Pak. Ngalor ngidul, dijak diskusi sok joget-joget ngene Salabi. Nang ngarepe Dwi Marianto lho, Pak, joget-joget ngene, Pak. La la la. Ya, artinya bahwa ya itu mang ya kita pendekatannya lain sih. Kita punya pendekatan lain. Gitu. Itu yang menurut saya ya yang kita bisa lakukan itu untuk Surabaya. Tapi saya tetap percaya Surabaya sebenarnya potensinya banyak. Gitu. Festival Pak, festival itu FSS juga sudah enggak sudah enggak jalan lagi. Tinggal Binil. Iya, Binil. Dulu ada FSS terus Binil. Ya wis terus acara-acara kegiatannya C2O. Itu biasanya sih lumayan dimonitor sama media itu. Jadi kegiatan-kegiatan termasuk menurut saya itu langkah-langkah alternatif, seni-seni alternatif yang di C2O itu. Jadi asik-asik anunya itu ide dan medianya asik. Gitu. Nah, itu tadi perkembangannya sekarang itu sudah cair gitu loh. Tidak ngomong dunia seni lukis, dunia apa. Sekarang ada semua sekarang. Anak-anaknya itu adalah tinggal wadahnya ini loh. Wadahnya ini nggak ada yang ngumpul umpama dipertemukan di kayak museum Jogja ngono nggak ono. Galeri Jogja nggak ada. Taman budaya pernah kita bikin, tapi sekarang dianjurkan. Ganti kepala, ruangnya ganti. Nggak bisa untuk pameran, sudah repot. Ganti kepala, tackle mana ganti, ini hilang. Nah ini persoalan. Ya persoalan itu. Tapi saya tetap percaya generasi potensial yang ada di Surabaya itu masih banyak. Nah, gitu. Sebenarnya kebutuhan eventnya cukup banyak sebenarnya mereka ya. Iya, tapi kan tempatnya nggak ada. Mereka lupa pamerannya di DKS. Nanti kita di jalur tengah, kita di dekat sebelum kita dekat DKS, coba ya. Lihat nanti galeri Surabaya kayak apa kalau masih ada. Ya, masih ada. Ada pamerannya kalau masih ada, ya. Enggak, ini penting ya sebagai Satu yang bisa diakses sih dari Surabaya. Iya, itu. Ya itu, iya di tengah kan, Mas. Nah itu yang saya percaya potensi ada. Gitu. Nah sing iki ya menurutku ono ora sih maksudnya gitu. Ini kayak panutan ngono maksudnya orang yang dari panutan untuk berkarya. Iya jalan oke maksudnya isi ngomong oh iya aku pengen ngene nasi bro oke ada kayak panutan lah menurutku iki kayak panutan gitu. Sini gitu tadi karena ini kan zaman global. Mereka biasanya lihat internet, lihat apa kayak gitu loh. Iya. Iya, jadi ada. Kayak Pak Asri ada. Oh, ini abstrak, spiritnya ditiru arek-arek ya ada. Spiritnya ditiru ya, spiritnya model-model anunya. Nah, gitu. Tapi mereka sekarang cenderung melihat dunia maya untuk mendapatkan satu ide-ide itu. Ya, dunia maya itu. Tapi ya ngono, kadang-kadang lek sungguh gambar, kadang-kadang ya ini kok rasanya kayak nggak pas dengan konsepnya itu. Ya, secara teknik bagus. Ya. Nah, tapi kan kita juga harus melihat apa sing diomong nih, nah itu. Apa yang dibicarakan itu. Itu menurut saya. Sing galeri nasional ini. Oke. Sing galeri nasional itu ya iki lah, galeri nasional yang berbenah lah. Mungkin salah satunya bentuknya iki lah. Mungkin Mas Agus juga pernah bersinggungan lah mereka proyek apa dan menurut Pak Agus mungkin ono sing kurang apa ono sing perlu ditata meneh ngono supaya iki hubungannya karo teman-teman di Surabaya, di Solo, di Batu itu lebih bagus gitu loh. Harusnya seperti apa sih galeri nasional gitu. Tapi kalau ngomong mungkin bersinggungan ini mungkin pernah bekerja sama itu kayak apa itu masukannya mau Iya. Jadi gini, kalau menurut saya sering pameran, ya pameran mahasiswa diundang, jadi pembicara juga, ya pameran Nusantara, ya kan, CP Open Biennale dulu juga diselenggarakan di sana. Terus yang 300 seniman itu ya, yang galeri punya siapa ya, yang tebel katalognya ada, yang katalog tebel itu, nah itu juga, yang ini ya,
ini yang Pak Jim kemarin. Oh, manifesto. Iya, manifesto saya ikut. Ya, beberapa kali pameran sebenarnya mereka sudah bagus memberikan ini apa info dan lain-lainnya, ya kan, itu dan tapi kadang-kadang itu salah mengirim informasi hanya pada satu orang. Jadi lek wis nenggone, contohnya kalau sudah nenggone Pak Ivan, yo wis Pak Ivan. Lah Pak Ivan enggak disebar nih, Pak. Nyebarnya itu di komunitas dewi tok, ngene. Gitu loh. Jadi infonya itu sebenarnya harus tempat-tempat yang netral. Jadi C2O, Taman Budaya, kayak apa. Nah, Taman Budaya biasanya mesti telepon, "Mas, ini penting untuk ini, tapi telat." Jadi besok eventnya itu mau mulai, sekarang mau dikirim. Kayak yang kemarin saya yang mahasiswa itu eventnya itu kurang 4 hari, Pak. Proposalnya baru datang. Loh, telepon Pak Warno, "Wis Mas, pokoknya ndang kirimen ya ngono, data dan lain-lain." Jadi telat gitu. Gitu. Soalnya kan nama saya ada loh, "Pak, ini saya diundang pameran." "Iya, wah itu telat iki arek-arek ya apa?" Nah, kayak begitu itu. Salah apa ya? Salah itu salah mungkin siapa yang itu bisa apa? Enggak satu orang, mungkin beberapa itu. Nah, di situ kalau menurut saya kerjasamanya baik kok. Aku beberapa kali diundang dinep neng hotel yo enak gitu loh. Artinya nginep neng kono yo enak gitu. Nah, cuma menurut saya itu tadi apa informasi ke ini ke person. Nah, ya memang itu tadi problemnya Surabaya karena memang sulit. Ini mau ditaruh mana kan ngono, Pak. Nah, itu neng di. Nah, itu. Mungkin kalau memang ya itu tadi kalau Surabaya ada sesuatu yang kayak pusat informasi gitu ya. Jadi ini Pak Ivan itu pusat informasi data seni rupa Jawa Timur ya, tapi nggak dibagi ya Pak. Nah, ya nggak apa-apa dirasani ya Pak ya. Gitu, ya kan, nah itu artinya bahwa ya itu aja menurut saya. Tapi dipegang Pak Tubagus ini ya, saya amati lumayan perkembangan untuk anunya ya, untuk perkembangan pameran ya, yang sifatnya ke daerah-daerah itu saya lihat lumayan. Gitu. Ide-idenya ada kayak yang terakhir Citra apa Katulistiwa, terus yang kemarin apa, terus di daerah bikin diskusi ya kan. Nah, terus itu. Tapi neng Jawa Timur nggak tahu, neng luar Pulau Jawa kabeh, Pak. Ya, ini balik neng itu. Iya kan? Neng Jawa Timur nggak pernah loh sosialisasi. Irian Jaya, Kalimantan, Sumatera ya kan. Manado ya. Jawa Timur nggak tahu, Pak, Jawa Timur. Surabaya atau Jawa Timur selalu terlewati. Jadi kok jadi daerah lintasan tok no. Surabaya kok teko sedelit hilang. Nah, padahal potensinya lumayan. Gitu. Jadi kok dilewati gitu, Pak. Ya jadi lintasan aja. Gitu. Nah, itu yang makanya saja nih programnya disosialisasikan di sini ya menarik. Wong di sini ya banyak teman-teman gitu. Teman-teman kampus, saya, siapa dan lain-lainnya. Gitu. Jadi itu anunya kalau saya amati sih oke sih, menurut saya oke, perkembangannya oke. Dan saya pameran apa ruang rupa yang militan itu ya, itu juga ikut kan. Aku nggak video ludruk ya, milisnya itu aku bikin video ludruk, dokumentasi ludruk waria. Nah itu ikut. Nah itu nanti dia nggak tahu sekarang ditayangkan di kelompok apa seni video art tentang budaya, dokumentasi budaya Australia loh, di webnya itu ada yang buat aku. Nah, itu. Ayu moblong judulnya. Ayu moblong ya itu ada. Ayu banget wis moblong ya ayu buang. Nah, iya. Jadi itu wis kalau saran saya ya perlu kali-kali ke Jawa Timur lah. Galeri nasional itu ya. Ojo sing diundang pancot ngono. Ya kan? Anak-anak mudanya. Iya kan? Jangan hanya yang ini kan anak mudanya ada, generasi yang kan ada. Itu. Padahal sakjane sing di sana kayak Kus ngono ngerti kabeh, Kus apa. Oh iku ngerti kabeh ning kene lho kenal kabeh. Wong sing kei job iki kadang-kadang aku. Pak nggone gua space itu Pak ke Mas Kus saja sama Pak Warno ngono sing ngarani aku bedal rono ngono. Udah ngono. Kan sajane sok ya kan saran diskusi sini. Sebenarnya ya apa dalam proses nilai akhirnya sing didata iki ya
alternatif kan oke sebenarnya. Akhirnya ya Surabaya dipilih juga nih. Surabaya malah kayaknya Surabaya malah oke. Tapi kan tawaran IPA, ini menurut IPA kudu. Nah, ada beberapa tempat nawar ke, seleksi meneh karo time Grand Nasional, bagus. Akhirnya Solo ya, oke kan. Kalau dia nanti itu kan, sebenarnya mereka juga ngerti aslinya. Iya ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Ongkos itu bolak-balik di sini. Pernah tak suruh nulis di Binel ya Pak ya tahun berapa. Pernah tak datangkan untuk diskusi. Kus itu pernah tak datangkan. Nulis diskusi, Kus Darto, Mike. Itu sering. Pak Jimmy malah sering kali tak datangkan Pak ya. Pak Jim Sepangkat itu. Sip lah. Ya. Itu dulu. Oke. Sudah Mas ya.